Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cihuy, ketemu lagi nih bareng aku Afrizal di podcast Cihuy. Dan tentunya kali ini aku tidak sendirian karena aku ditemani oleh teman-temanku. Yang pertama Melani Dasa Fitri, Syarifah Munawaro, dan juga Trisya Namira Ayudia. Tepuk dulu dong mereka bertiga. Dan mereka ini sebagai bintang tamu dalam pembahasan di podcast Cihuy yang bertema tentang UMKM. Nah, UMKM ini bisa dikatakan usaha mikro kecil menengah. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Oke, tetap stay terus di podcast Cihuy. Pembahasan UMKM. Nah, tentang UMKM dan ekonomi. Sebelum kita memulai pembahasan UMKM, kita mulai dulu nih pembahasan tentang ekonomi. Kira-kira menurut Trisya, perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini bagaimana sih? Karena kan kita sebelumnya sudah melalui pandemi COVID-19 yang dimana ekonomi tiap negara itu khususnya di Indonesia mulai ada penurunan. Nah, menurut Trisya, seperti apa ekonomi saat ini? Kalau menurut pendapat sendiri sih ya, sebenarnya perkembangan ekonomi Indonesia tuh ada, cuma nggak terlalu kelihatan kayak negara-negara maju lainnya gitu kan. Contohnya kayak kita kan udah balik lagi nih new normal setelah pandemi PPKM 2 tahun, orang-orang tuh udah mulai makan di luar, terus pergi keluar kota atau kuliah, kerja, udah naik kereta lagi, udah naik bis gitu-gitu, transportasi udah balik lagi. Yang tadinya tuh sempat pada mati kan, sempat pada vakum, bahkan ada yang sampai bangkrut juga, pada sepi, pendapatannya menurun. Nah, sekarang tuh udah pada mulai balik lagi. Terus lapangan pekerjaan juga bertambah karena seiring berjalannya waktu, bisnis juga kan makin banyak pelaku usaha baru. Itu juga salah satu cara untuk memperbaiki perekonomian Indonesia kan. Dari data yang gue baca juga perekonomian Indonesia tuh terus bertumbuh dari tahun 2021, 2022 sampai sekarang juga diprediksi bakal terus naik gitu. Sedangkan negara-negara lain malah lebih lambat pertumbuhan perekonomiannya. Terus juga kayak misalnya proyek-proyek yang sebelumnya sempat vakum, sempat tertunda, sekarang kan udah mulai jalan lagi. Ya, kayak gitu sih. Ya, dengan kata lain, setelah kita menghadapi pandemi COVID-19 ya, itu ekonomi itu sudah mulai berusaha berkembang. Bagaimana caranya ekonomi yang sudah surut, kita berusaha mengembangkan lah di Indonesia. Nah, daripada kita membahas ekonomi dengan UMKM kan ini masih ada hubungan ya, karena UMKM ini adalah sebagai jaring yang dimana ini untuk proses mengembangkan ekonomi khususnya kalangan bawah ya. Nah, menurut Melani sendiri itu bagaimana sih untuk saat ini perkembangan UMKM di Indonesia? Karena kan zamannya udah mulai ada perubahan-perubahan gitu ya. Nah, itu bagaimana perkembangan UMKM saat ini? Menurut aku pribadi sih UMKM ini kan sekarang lagi pesat-pesatnya ya, udah pesat banget sekarang di mana-mana. Kita tuh kemana pasti ngeliat UMKM dari segala macam bidang kan. Nah, UMKM juga tuh kan punya pengaruh positif nih untuk perekonomian Indonesia nih, seperti UMKM yang sudah berkembang itu pasti nantinya kan kita membutuhkan tenaga kerja, itu bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Nah, UMKM juga kan untuk bangun UMKM itu nggak perlu modal yang besar kan, sehingga UMKM itu lebih sedikit resiko lah untuk kita. Nah, udah modalnya nggak terlalu besar, dia juga cukup bisa bertahan di kondisi krisis kayak sekarang kan. Nah, sekarang perekonomian Indonesia sendiri kita lihat UMKM itu udah benar-benar membantu dan mendongkrak perekonomian Indonesia sih, kayak gitu. Jadi dengan kata lain, dengan adanya UMKM saat ini yang makin merajalela lah ya, setelah menghadapi pandemi COVID-19, mereka juga berusaha berkembang bagaimana caranya UMKM ini juga bisa mendongkrak ekonomi di Indonesia saat ini. Nah, menurut Melani sendiri, setelah kita tahu nih perkembangan UMKM saat ini bagaimana, kira-kira sebagai misalnya kita sebagai pemeran UMKM itu sendiri, apa aja sih tantangan yang dihadapi UMKM saat ini di zaman sekarang gitu? Kalau berbicara tantangan, tentu di dalam UMKM sendiri kan pasti punya tantangannya sendiri ya.
Yang pertama itu ada legalitas usaha. Kan kalau kita ingin bangun usaha, tapi masih banyak banget nih pelaku usaha yang belum sadar sih akan hal itu, kayak seperti izin operasionalnya, hakinya, terus segala macam perizinan itu pelaku usaha tuh masih benar-benar tabu. Padahal untuk mengembangkan usaha kita ini tuh kita butuh namanya perizinan operasi, sehingga tuh produk kita bisa kita pasarkan ke pasar domestik maupun ke mancanegara. Nah terus yang selanjutnya juga kekurangan modal. Itu tuh masih banyak banget persoalan tentang modal ya. Walaupun yang seperti yang saya bilang tadi, UMKM itu tidak membutuhkan yang namanya modal besar, tetapi yang namanya kita pengen bikin usaha, pasti kita butuh yang namanya modal. Entah itu buat tempatnya, entah itu buat operasionalnya, entah itu buat buat bahan-bahannya atau segala macamnya, itu kan butuh modal. Nah sementara kan orang-orang kan untuk mempersiapkan modal ini nih, pasti orang tuh butuh persiapan yang lebih lagi. Kan kita nggak mungkin modal kita itu pas-pasan, kita harus punya modal lebih untuk biaya tidak terduga lainnya. Yang selanjutnya itu ada namanya perpindahan antara offline ke online. Nah yang penting kita tahu, kita udah berada di era digital, di mana teknologi itu udah maju banget. Sekarang konsumen juga tuh apa-apa ngeliat di smartphone kan, iklan segala macam. Bisa sih kita lewat browser atau segala macam, tapi kan saya pribadi aja kayak kita tuh main sosmed akhirnya lihat iklan, dan dari situ kan kita bisa tertarik. Nah masih banyak banget pelaku usaha yang belum peka akan hal itu, masih juga yang masih buta banget sama yang namanya teknologi, sehingga mereka hanya melakukan pemasaran mereka, promosi mereka lewat brosur atau hanya manual-manual saja. Nah itu bisa jadi tantangan. Misalnya itu ada tata kelola usaha. Nah ini tuh penting banget. Kita tuh kalau pengen bikin usaha nggak mungkin asal-asalan kita udah yuk kita bikin usaha, tapi kita nggak tahu nih manajemennya bagusnya kayak gimana, wawasan kita tuh nggak ada. Nggak mungkin kita cuma buka usaha tapi kita nggak tahu mengelola keuangannya seperti apa, kita nggak tahu operasionalnya nih nantinya mau kita bawa kemana nih usaha kita, atau cuma kayak gini-gini aja. Nah itu kan bisa jadi ancaman sendiri sih. Itu sih menurut saya. Dengan kata lain, tantangan UMKM saat ini tuh lebih ke tentang bagaimana caranya UMKM ini, apalagi keberalihan dari UMKM offline menuju online sesuai dengan perkembangan zaman ya. Dan tentu saja UMKM ini tantangannya juga tidak hanya sekedar menjual suatu produk, tetapi juga bagaimana caranya produk UMKM ini lebih dikenal oleh konsumen begitu ya. Nah, menurut Syarifah mengenai tentang UMKM yang sudah dijelaskan oleh Melani tentang ya tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM saat ini gitu, yang berbeda zaman dulu yang hanya sekedar ya hanya mengandalkan jual beli produk, tetapi juga untuk saat ini bagaimana caranya kita melakukan strategi ya. Nah, menurut Syarifah, untuk strategi marketing yang dilakukan pada UMKM tersebut bagaimana sih ya sekiranya produk ini dikenal oleh konsumen gitu? Bagaimana strateginya? Oke, untuk strategi tersendiri itu untuk UMKM, kayak misal kita pertama mengenali audiens atau sasaran kita, konsumen kita itu seperti apa, permintaan itu seperti apa, dan selanjutnya itu kita membuat produk yang diinginkan ya kan, yang untuk daya tarik konsumen. Selanjutnya setelah kita membuat produk dan mengetahui apa sih mau konsumen itu, pasti kan kita mempromosikan. Nah mempromosikan itu seperti yang dibilangin Melanie tadi, sekarang itu kan udah era digital, apa melalui HP, melalui internet. Maka kita tuh sebagai UMKM atau pendiri bisnis, kita harus mempromosikan produk kita atau usaha kita itu melalui seperti Instagram atau TikTok gitu kan. Bisa jadi kita mencantumkan ke platform atau e-commerce kayak Shopee, Gojek, Lazada dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu kita meningkatkan kualitas sih atau pelayanan. Pertama kualitas produk dulu, karena dengan kita memiliki kualitas produk yang baik dan bagus, pasti kan konsumen akan terpikat atau menyukai kan. Dan selanjutnya itu pasti kita melakukan pelayanan yang baik supaya si konsumen ini balik lagi ke kita, seperti itu. Dengan kata lain, strategi marketing pada UMKM saat ini tidak hanya menjual produk ya, tetapi juga bagaimana caranya konsumen ini bertahan. Seperti misalnya kita
mengedepankan kualitas produknya ataupun sebuah pelayanan yang akan membuat konsumen itu niat membeli ulang contohnya. Dan juga dalam marketing saat ini tuh tidak hanya sekedar mengandalkan jual beli langsung, tetapi juga bagaimana caranya konsumen ini menarik ke kita gitu dengan cara mempublikasikan produk yang kita jual melalui sosial media, contohnya bisa Facebook, Instagram ataupun TikTok. Apalagi ada juga kayak pasar perantara seperti Shopee, Tokopedia, TikTok pun juga ada gitu ya. Nah, menurut Trisya ini tentang UMKM saat ini kan yang sudah dijelaskan oleh Melanie dan juga Syarifah tentang tantangan ataupun sebuah strategi yang pada UMKM. Nah, menurut Trisya sendiri seperti apa sih contoh implementasi dari sebuah UMKM saat ini gitu? Kalau UMKM di sekitar kita tuh sebenarnya banyak ya, mulai dari warung, terus tukang jualan kayak tukang bakso gitu-gitu, terus agen, terus kayak catering, warteg gitu itu kan termasuk UMKM juga. Tapi kita jangan melihat atau merendahin UMKM itu usaha kecil aja, karena dari usaha-usaha kecil itu juga bisa sampai mancanegara. Pernah lihat tuh berita dia bikin suatu kerajinan tangan kayak anyaman atau ukir-ukir gitu, patung dari kayu. Nah itu tuh di kita mungkin emang ada pasarnya ya, tapi kurang diminati lah mungkin. Tapi di luar negeri tuh ekspor itu tuh bakal laku banget dan harganya juga nggak murah. Terus juga kayak misalkan saya kenal orang, dia tuh produsen roti tapi rumahan, bukan di pabrik besar gitu. Dia bikinnya di rumah, bikin sendiri, terus jualinnya juga jual sendiri, bahkan sampai masuk ke bekerja sama bis gitu. Untuk snack-snacknya dia bikin proposal masuk ke situ, terus juga ke rumah sakit buat snack-snacknya gitu, buat makan-makannya atau ada acara apa. Terus juga kan UMKM bisa juga dari ibu-ibu PKK yang dari sampah-sampah, barang bekas gitu kan, dibikin jadi sesuatu kayak tas, tempat pensil yang nantinya dijual, dan itu memang ada pasarnya sendiri. Dari kain perca dibikin kayak baju buat boneka-boneka anak gitu. Terus juga ya UMKM juga kalau diseriusin, ditekuni terus, tadinya kecil bisa jadi besar juga gitu lama-lama. Bahkan nggak menutup kemungkinan juga dia bakal sampai bisa dijual ke luar negeri. Saya juga pernah baca pelaku UMKM tuh sampai 65 juta banyaknya gitu. Dan itu tuh salah satu fondasi perekonomian kita sih. Terus juga UMKM juga kan nggak melulu tentang jualan-jualan kayak warung-warung gitu doang, ada yang makanan, minuman, baju fashion gitu, atau otomotif, atau kerajinan tangan. Terus juga UMKM juga bisa memperbaiki atau memperluas pangsa pasarnya, dia bisa belajar. Atau terus sekarang kan banyak ya diinin sama dinas dibantu lah, dikasih bimbingan, dikasih uang, mungkin dikasih bantuan uang atau ilmu gitu, gimana sih cara strateginya yang lebih baik biar lebih besar lagi usahanya, biar lebih maju lagi kayak gitu. Dengan kata lain, kalau bila dilihat dari contoh implementasi dari sebuah UMKM tersebut, ya bisa dikatakan dari secara rumahan pun masih bisa dibuat lah ya. Karena kan juga UMKM ini tidak hanya sekedar harus memiliki toko ataupun memiliki ya semacam tempat produksi segala macam, enggak, tapi bagaimana caranya UMKM ini bisa dibentuk melalui dari kerja rumahan itu pun bisa dari anyaman ataupun dari sebuah, ya kita menciptakan sebuah produk yang dimana tidak harus ada tempat besar lah ya, di tempat rumahan pun yang kecil-kecil aja masih bisa gitu. Dan juga untuk saat ini kan tidak semuanya UMKM itu gimana ya untuk mengenai merek sebuah produk yang mereka jual itu bisa dikenal oleh orang lain. Nah, menurut Syarifah itu sendiri, bagaimana sih cara membangun sebuah brand ataupun merek dari sebuah produk itu? Karena semua UMKM itu saat ini hanya mengandalkan
bagaimana caranya produk itu ya udah menjual langsung gitu, tetapi mereka tidak tahu nih bagaimana merek-merek produk yang mereka jual itu bisa dikenal oleh orang lain khususnya. Nah, menurut Syarifah, cara membangun brand sebuah produk UMKM itu sendiri bagaimana sih? Ya, yang pertama itu untuk membangun brand pasti kita perlu logo atau slogan gitu kan. Karena dengan itu pasti konsumen bakal tahu nih, misal kayak Aqua lah gitu kan. Misal kita ambil contoh Aqua. Iya. Kita kan kalau mau beli air mineral, misal lu mau nitip gak nih? Mau nitip apa? Oh yaudah gue mau nitip air minum aja. Nah, atau dia bilang Aqua gitu kan. Otomatis ya kalau misal di supermarket atau di kantin atau di warung nggak ada Aqua ya kan, otomatis ya udah yang ada aja kita beli ya kan. Iya. Yang penting sih ini apa namanya, slogan yang mudah yang mudah diingat, terus juga supaya konsumen tuh ingat apa brand itu. Dan selanjutnya harus ini sih promosi, karena promosi itu berpengaruh pesat untuk sebuah produk atau bisnis kita. Yang kayak sama halnya kayak di strategi marketing UMKM, karena promosi itu kan bakal mempengaruhi apa ya, terjualnya produk ya kan, melalui kayak media sosial atau melalui pasar perantara seperti Shopee. Selanjutnya itu sih kita bakal sebagai apa ya, sebagai pelaku UMKM pastikan kita akan meningkatkan kualitas produk kan gitu. Terus selain itu kita harus meningkatkan ini sih kualitas layanan kita juga, supaya si konsumen ini bakal balik lagi ke produk kita, seperti itu sih. Dengan kata lain, membangun sebuah brand itu lebih mengedepankan sebuah pelayanan lah ya, pelayanan dan juga kualitas produk. Ataupun kalau di zaman sekarang yang serba teknologi atau beraneka ragam digital, memperkenalkan sebuah brand itu bisa melalui online ya, bisa melalui dari Instagram, Facebook yang sudah dijelaskan, dan juga bagaimana sih merek produk itu dikenal oleh orang-orang calon konsumen lah, bisa dikatakan ya dengan cara ini, mengedepankan kualitas, tidak hanya sekedar mengedepankan sebuah kualitas produk, tetapi juga mengedepankan sebuah kualitas layanan yang akan membuat konsumen tersebut ada memunculkan kepuasan pelanggan lah. Bisa dikatakan dengan adanya kepuasan ini bisa memunculkan niat pembelian ulang, atau bisa dikatakan sebuah revisit lah. Iya. Nah, ada nih semacam pertanyaan yang menurut kalian pendapat masing-masing ya. Nah, menurut kalian ini, kenapa sih UMKM saat ini itu, apalagi di generasi kita itu lebih kebanyakan malas untuk memunculkan atau sebuah apa ya, memasarkan sebuah produk. Misalnya kita dagang ini jadi males, orang nggak dapat keuntungan ini, modalnya ini gitu. Nah, kira-kira faktor malasnya itu kenapa sih menurut kalian masing-masing gitu? Kalau menurut saya pribadi sih lebih ke ketakutan ya, maksudnya kayak kita pengen usaha nih, tapi kadang suka udah ada ketakutan, nanti laku nggak ya, nanti ada yang beli nggak ya, entah kira-kira bisa berkembang apa enggak ya, atau balik modal nggak ya. Iya. Itu sih Berarti menurut Melani ini lebih ke generasi kita aja ya, generasi kita ini lebih takutnya tentang modal. Karena ya benar sih, karena dalam usaha UMKM ini tidak hanya sekedar mengandalkan ilmu pengetahuan produk apa sih yang kita buat gitu, tapi juga kita tuh juga suka berpikir ada masalah modal yang terbatas lah ya, atau modal yang kurang banyak, mungkin solusinya kita mencari investor lah ya. Iya. Masalah itu. Nah, kalau menurut Syarifah itu sendiri bagaimana? Kita harus ini sih kayak kenali pesaing kita ya kan, otomatis kan dengan itu kan kita bakal kayak apa, branding produk kita antara dengan produk lain kan. Maka dari itu kan kita pasti kita kurang ini nih, atau si produk ini udah mengeluarkan ini, mungkin bisa jadi kita bukan duplikat apa ya, hampir mirip tapi nggak terlalu duplikat si produk lain. Kayak mengeluarkan produk-produk baru atau inovasi-inovasi kayak menu-menu baru, itu kan bahkan bisa jadi si konsumen ini bisa daya tarik itu ke kita lagi. Terus bisa ini sih kayak mengevaluasi kekurangan-kekurangan pada produk kita gitu. Menurut saya sih gitu. Ya lebih bisa dikatakan kita bisa nih menduplikat sebuah produk-produk orang, tetapi juga kita juga bisa nih kita mengajukan ataupun
mengimplementasikan sebuah ide dari sebuah produk yang ada menjadi sebuah ya inovasi baru lah dikatakan ya, atau dengan kata lain kita nih bisa bersaing misalnya kayak Alfamart dengan Indomart. Iya. Itu kan kalau Alfamart nempatin ini, pihak Indomart ini mencari tahu ini kira-kira laku atau enggak, oh ternyata laku, ya udah mereka nempatin. Yang sebenarnya Alfamart dengan Indomart ini masih bisa satu kerjasama lah ya. Nah, menurut Trisha sendiri kenapa sih ya yang sesuai dijelaskan sebelumnya, kenapa sih di generasi kita ini lebih malas untuk berdagang atau menjalani sebuah UMKM lah gitu di generasi kita? Kalau menurut gue sih orang-orang zaman kita nih generasi Z itu tuh apa ya, kayak baru nyoba sekali gagal tuh udah gitu, kayak Gak mau lagi. iya, Konsisten. Kayak udah stuck di situ nggak sih? Nah. Kayak berasa udah gak ada jalan lagi, padahal padahal kan masih bisa dicoba lagi, apa dilihat lagi nih, apa sih ini yang salah, apa sih yang kurang gitu kan, diperbaiki lagi, apa menunya kemahalan kah, apa kurang banyak menu, variasi menunya kah, apa kayak gimana gitu kan. Jangan langsung apa-apa, udahlah, udah nggak laku ini mah, nggak gitu juga gitu sih, jelek Jadi gitu sih. lebih ke tentang artinya setelah kita membuat produk nih, kita menjual, ternyata kurang begitu laku segala macam lah ya, dan akhirnya kita nggak bisa konsisten dengan komit untuk menjual lagi gitu. Karena kan emang bener sih, karena kebanyakan UMKM saat ini ya udah sekali mencoba dan ternyata gagal, dengan cara gagalnya itu seperti tidak laku ataupun kalah persaingan dan akhirnya menyerah begitu saja ya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa diminum dulu tuh. Oh iya. Ya, oke. Karena dari tadi kita membahas tentang UMKM kan. Nah, mungkin dari pembahasan UMKM di podcast ini bisa disimpulkan bahwa UMKM saat ini tidak hanya sekedar menjual sebuah produk, melainkan juga kita harus mengerti nih tantangan-tantangan UMKM saat ini itu seperti apa gitu, sesuai yang kita bahas sebelumnya kan. Dan juga strategi marketing, bagaimana caranya sebuah produk ataupun sebuah jasa lah ya bisa dikenal oleh calon-calon konsumen dengan cara memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan perkembangan beragam digitalnya saat ini ya. Dan juga yang tadi sudah dijelaskan bagaimana sih cara membangun sebuah brand, yang dimana ketika orang lain melihat sebuah merek tersebut, orang lain itu mengetahui bahwa oh, merek ini ternyata miliknya produk ini gitu. Mungkin itu saja untuk kesimpulan di sebuah podcast Sihu ini tentang UMKM. Tidak terlepas juga terima kasih atas kalian bertiga sebagai teman aku juga. Terima kasih atas luangan waktunya dalam membahas podcast bertema UMKM saat ini, Melani, Sadipa, dan Trisha. Dan juga untuk kalian yang ada memberikan sebuah kritik ataupun sebuah saran dalam tema podcast untuk selanjutnya, jangan lupa untuk beri komentar dan juga jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan podcast selanjutnya. Terima kasih kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.